Selamat malam, nama saya Ahmad Firdaus dengan NPM 240401180. Di sini saya akan menjelaskan kode yang telah ditambahkan dari template case study algoritma pemrograman 9. Di sini kode yang ditambahkan untuk yang pertama saya mendeklarasikan variabel. Yang pertama ada WSA data. Di sini buat menyimpan si informasi hasil inisialisasi WinSock. Kemudian di sini ada socket, ada dua server socket sama client socket. Kemudian ada struct untuk sock address in server dan client. Kemudian integer c untuk nyimpan panjangnya struct client saat menerima koneksi. Kemudian buffer. Di sini saya buat 1024 karakter buat nyimpan pesan yang dikirim atau yang diterima. Kemudian di sini ada WSA startup buat menginisialisasi WinSock versi 2.2. Kemudian kalau prosesnya gagal tuh si fungsi socket yang di bawah sini dia nggak bakal jalan. Kemudian setelah itu server socket sama dengan ini. Di sini buat socket baru menggunakan IPv4, kemudian TCP untuk si sock stream, kemudian protokol defaultnya 0. Kalau udah dibuat, di sini ada konfigurasi server address. Kemudian yang berikutnya bind server socket, struct sock address untuk server dan size of si servernya. Di sini kemudian dia itu fungsinya buat mengikat soket ke IP dan port yang telah dikonfigurasi tadi sebelumnya. Dan listen server socket 1 ini maksudnya tuh buat soket server siap menerima koneksi. Nilai 1 itu maksudnya jumlah maksimum antrian untuk koneksi. Dia itu buat satu klien untuk suatu waktu tertentu. Kemudian servernya bakal ngeprint ini, waiting for client connection. Kemudian kalau kliennya mencoba terhubung, si fungsi accept ini dipanggil, yang isinya itu parameternya ada server socket, struct sock address sama si client si. Kemudian dia bakal ngeprint client connected atau terhubung. Nah, yang berikutnya untuk yang pertama kita bikin loop while true. Di sini yang pertama memset di sini digunakan untuk menginisialisasikan buffer tempat nyimpan sementara. Di sini inisialisasinya ke 0. Kemudian supaya si buffernya ini nggak berisi data sebelumnya yang bisa bikin pembacaan data baru dari klien itu salah. Kemudian yang berikutnya ada integer receive ya. Di sini buat menerima data dari klien melalui socket. Parameternya itu ada client socket, buffer, sama si ukuran buffernya. Kemudian kalau si ini kurang dari sama dengan 0, maka fungsinya itu bakal berhenti. Kliennya itu koneksi kliennya bakal terputus karena atau bakalan salah dalam menerima data. Ini supaya mendeteksi kalau klien nutup koneksinya atau ada salahnya, si servernya bisa
nggak nerima data lebih lanjut lagi gitu. Terus yang berikutnya ada string request buffer. Jadi setelah diterima dia bakal dikonversi jadi sebuah string request untuk pemrosesan. Kemudian yang berikutnya untuk string response. Di sini buat fungsi si proses request ini buat untuk request yang memproses request yang dikirim si klien. Parameternya itu ada file list, kemudian ada request. Terus yang berikutnya kalau requestnya itu shutdown sesuai di case tadi, maka si servernya bakalan berhenti. Dia bakal keluar dari loop. Mungkin itu buat servernya. Untuk kode kliennya di sini sama deklarasi terlebih dahulu sama oke. Di sini yang pertama WSA startup juga supaya fungsinya dapat digunakan di Windows ya, sama kayak yang tadi karena saya pakai Windows. Kemudian yang berikutnya S sama dengan socket. Di sini fungsinya untuk membuat sebuah soket TCP dengan IPv4. Lalu di sini sama konfigurasi dengan alamat IP-nya yang ini. Kemudian di sini ada connect ini connect as struct sock address si server dan ukuran servernya. Ini fungsinya buat mencoba membuka koneksi TCP ke server. Terus kalau si servernya tadi udah aktif, udah jalan dan di port yang sama, maka dia akan koneksi. Kemudian di sini ada loop while lagi. Di sini klien minta si user untuk input pesan yang mau dikirimkan ke server apa. Kemudian kalau udah dia bakal ngirim si isi string dari pesannya sebagai request ke server. Terus kalau udah dikirim kliennya nunggu balasan dari si servernya. Oke, mungkin bentar. Nah, kalau di sini dia usernya masukinnya shutdown sama kayak tadi, maka si servernya koneksinya bakal terputus. Nah, di sini untuk contohnya yang pertama input kliennya list.txt. Outputnya itu bakal file with txt extension R ini. Kemudian kalau kliennya list cpp, maka outputnya akan seperti ini. Dan kalau dia nggak ada,
di dalam yang tadi udah dibuat di server, dia bakal nampilin ini file with CSV extension doesn't exist, jadi nggak muncul. Kemudian kalau input kliennya shutdown, maka servernya bakal shutdown. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.